Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi di sesi lanjutan dari pembahasan tentang akuntansi perusahaan dagang, masih terkait dengan buku penjualan. Tapi pada sesi kali ini kita akan tambahkan pembahasannya tentang buku penerimaan kas. Ya, sebagai bahan untuk praktik, silakan dibuka soal yang sudah saya bagikan soft copy-nya, yaitu soal 73, di mana nanti di dalam soal ini adalah merupakan perpaduan dari buku penjualan, kemudian buku penerimaan kas, dan buku jurnal umum. Silakan dibaca soalnya, teman-teman. Kemudian, ya, setelah Anda membaca soal ini, maka ada beberapa hal yang diminta di sini, ya, yaitu diminta untuk membuat buku penjualan, buku penerimaan kas, dan jurnal umum. Kita diminta untuk mencatat semua transaksi yang ada pada bulan Januari dari tanggal 4 hingga tanggal 30. Kemudian kita juga diminta untuk membuat akun-akun di buku besar, ya, seperti ini, ya. Ada nama akun, berikut nomor akunnya. Kemudian kita juga diminta untuk membuat kartu piutang atas pelanggan PT Agus, PT Mitra, Anton & Co. Kemudian soal ketiga, Anda diminta untuk membuat daftar rincian piutang dan diminta juga untuk menghitung saldo akun piutang. Ini yang akan kita coba praktikkan, mulai dari mencatat transaksi ini, kemudian memposting, ya, memposting ke buku besar, kemudian nantinya membuat buku besar pembantu piutang, dan juga membuat daftar rincian piutang, dan juga mengkaitkannya dengan saldo piutang dagang dalam hal ini. Baiklah, untuk mengerjakan latihan ini, Anda memerlukan beberapa tabel, ya, seperti ini. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa tabel seperti yang diminta di soal, maka kita butuh buku penjualan. Di sini sudah saya siapkan buku penjualan. Di samping buku penjualan, saya juga menyiapkan buku penerimaan kas. Bagaimana format buku penerimaan kas Anda bisa lihat di slide saya sebelumnya, ya. Kemudian di sini juga saya sudah menyiapkan ada buku jurnal umum. Ke dalam ketiga buku inilah nanti kita akan mencatat transaksi yang terjadi. Kemudian saya juga sudah menyiapkan buku besar. Buku besar yang saya siapkan di sini adalah sejumlah akun-akun yang ada di sini. Ya, ada 8 akun, maka saya juga telah menyiapkan, ya, saya telah menyiapkan 8 buku besar. Ya, cukup yang T saja, ya, berformat T, ya, buku besar berformat T. Kemudian saya juga sudah menyiapkan buku besar pembantu piutang atau kartu piutang, ya, di sini untuk PT Agus, PT Mitra, Anton & Co. Baiklah, kita langsung saja kepada pembahasan latihan 73, ya. Kita lihat ke soal yang pertama, yaitu Januari 4. Pada Januari 4 diterima setoran modal oleh Tuan Rahmadi secara tunai sebesar 4.000. Bukti penerimaan kas nomor 1. Di sini sudah disebutkan bahwa ini adalah penerimaan kas, maka kita langsung saja, ya, kita langsung mencatat ini ke dalam buku penerimaan kas. Ya, kita catat ini ke dalam buku penerimaan kas. Ya, di sini tanggal 4, ya, 4 Januari seperti ini. Nomor buktinya adalah bukti penerimaan kas nomor 1. Ya, kemudian apa?
Di sini di keterangan Anda bisa menuliskan keterangan yang terkait dengan transaksi tersebut. Dalam hal ini adalah setoran modal Tuan Rahmadi. Anda bisa menuliskan di sini sebagai modal Tuan Rahmadi. Ya, seperti ini. Ya, kemudian tentu saja di sisi debit kita akan mencatat adanya penerimaan kas sebesar 4.000. Ya. Kemudian di sisi kredit bukanlah merupakan penjualan, bukan juga merupakan piutang dagang, sehingga selain dari penjualan dan piutang dagang, kita akan catat ke dalam kolom serba-serbi yang ada di sini. Serba-serbi di sini, ya, pada saat Anda mencatatkan suatu transaksi ke kolom serba-serbi, maka sebaiknya Anda memasukkan nama akunnya di bagian keterangan. Ya, di sini adalah nama akunnya, modal Tuan Rahmadi. Kemudian soal berikutnya, diterima setoran modal oleh Tuan Suhamka secara tunai sebesar 20.000. Bukti penerimaan kas nomor 2. Ini akan saya catat kembali tanggal 5 BPK 02. Tuliskan nama akunnya karena ini pasti akan kita catatkan ke dalam kolom serba-serbi. Transaksi ini bukanlah transaksi penjualan maupun bukanlah transaksi penerimaan kas dari piutang dagang, ya, sehingga modal Tuan Suhamka seperti ini. Ya, kemudian kita isikan di sini jumlahnya kas, ya, sebesar 20.000 seperti ini. Ya, kalau jurnal umumnya kan seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kas pada modal Tuan Suhamka, ya, sebesar 20.000. Ini yang dituliskan atau ini yang diinput ke dalam buku penerimaan kas ini. Ya. Jadinya tidak merubah jurnal umumnya yang secara biasa yang mungkin Anda sudah ketahui, melainkan kita meringkas pencatatannya ke dalam satu baris saja, ya, ke dalam buku penerimaan kas hanya satu baris, yaitu kas pada serba-serbi, dalam hal ini modal Tuan Suhamka. Kemudian transaksi berikutnya, diterima pinjaman dari Bank Pusaka dengan menandatangani wesel untuk jangka waktu 90 hari dan tingkat bunga 24% setahun sejumlah 29.000. Ini adalah penerimaan kas yang bersumber dari wesel bayar. Ya, sehingga kita catat saja langsung di sini. Tanggalnya adalah tanggal 6 Januari BPK 03. Kemudian wesel bayar, ya, nama akunnya adalah wesel bayar. Kemudian sebesar 29.000. Ya, ini sebesar 29.000. Ya, seperti ini. Kemudian transaksi berikutnya, transaksi tanggal 7, dijual barang dagang kepada PT Agus sebesar 70.000 dengan syarat 2/10 N/30. Ya, ini adalah transaksi penjualan. Ya, transaksi penjualan secara kredit, maka transaksi ini harus kita catat ke dalam buku penjualan. Ya, tanggal 7 Januari, nomor fakturnya FJ, ya, FJ faktur penjualan 486. Nama pelanggannya Anda tulis PT Agus, ya. Kemudian di sini jumlahnya adalah 70.000, ya, seperti ini, 70.000. Oke, kemudian tanggal 11, ya, dijual barang dagang secara tunai. Ya, jadi ini adalah penjualan barang dagang secara tunai. Ya, sekali lagi, semoga Anda masih mengingat teori kita pada sesi sebelumnya bahwa penjualan secara tunai itu
dicatat ke dalam buku penjualan, melainkan dicatat ke dalam buku penerimaan kas. Ya, sehingga kita catat di sini, ya, kita catat di sini Januari 11, ya, kemudian dijual barang dagang, ya, jadinya di sini BPK 04, ya, kemudian Anda bisa menuliskan penjualan tunai kepada Bim-Bim, ya. Ya, di sini tentu form model jurnal umumnya adalah kas pada penjualan, ya, sebesar, ya, nominalnya, ya. Sehingga kita akan catat di sini di sisi debitnya yaitu kas sebesar 20.000. Kemudian di sisi kreditnya kita cari kolom penjualan. Ingat, jangan sampai salah meletakkan angka atau saldonya, ya, sesuai dengan transaksi yang terjadi. Ya, transaksi ini adalah transaksi penjualan, maka kita catat seperti ini, yaitu kas di debit dengan penjualan di kredit. Ini adalah sisi kreditnya. Oke, kemudian transaksi berikutnya, transaksi Januari 15, dijual barang dagang kepada toko murah secara tunai, ya, secara tunai sebesar 15.000. Sama seperti transaksi yang sebelumnya pada tanggal 11, ya, kita catat lagi, ya, di sini BPK 05, ya, penjualan tunai kepada toko murah, ya, sebesar 15.000, ya, kas. Kemudian di sisi penjualan juga sebesar 15.000, ya, seperti itu. Mudah bukan? Oke, mudah, ya. Kemudian tanggal 16 diterima penagihan dari PT Agus untuk penjualan yang dilakukan pada tanggal 7 Januari. Diterima penagihan berarti dalam hal ini perusahaan dagang makmur itu menagih piutangnya kepada PT Agus atas transaksi yang terjadi pada tanggal 7. Ini adalah transaksi yang terkait dengan transaksi tanggal 16. Oke, satu hal yang kita perlu lihat bahwa transaksi yang pertama itu terjadi tanggal 7 dengan syarat-syarat seperti ini, ya, 2/10 N/30. Kemudian atas penjualan ini, ya, PT Agus menagih kemudian mendapatkan uang, ya, atas piutang yaitu tanggal 16. Sehingga jika kita lihat selisih waktunya yaitu adalah 9 hari. Dan kata lain masih di dalam periode di mana PT Agus itu mendapatkan potongan, ya, itu jadi sehingga transaksi ini adalah transaksi dengan adanya potongan, ya, potongan penjualan, sehingga jurnalnya, ya, pasti adalah ada kas yang diterima, kemudian ada potongan penjualan, ya, kemudian pada piutang dagang. Ingat, potongan penjualan itu selalu mengikuti kas, ya, seperti ini. Kemudian ini adalah jurnal, bentuk dari jurnal umumnya. Ini akan kita coba catat ke dalam buku penerimaan kas, ya, tanggal 16 Januari, ya, BPK 06, ya. Kemudian di sini Anda langsung saja tuliskan nama pelanggannya, ya, yaitu PT Agus. Khusus untuk penerimaan dari piutang dagang, Anda tuliskan langsung nama, ya, nama dari pelanggannya, ya. Di sini dia mendapatkan penerimaan kas. Sebelumnya kita hitung dulu potongan penjualannya, ya. Penjualan terjadi itu dengan nilai adalah sebesar 70.000. Dengan demikian 2% dari 70.000, ya. Sehingga di sini saya tuliskan 2% kalikan dengan 70.000, ya. Sehingga PT Agus nanti akan mendapatkan potongan sebesar 1.400. Kemudian di sini
Di sisi kas, tentu 70.000 dikurangi dengan jumlah potongannya, ya, yaitu sebesar 68.600. Di sisi piutang dagang, kita akan menjumlahkan keduanya, ya, atau bisa kita tuliskan langsung sebesar 70.000. Oke, kemudian transaksi berikutnya, transaksi tanggal 18, ya, transaksi tanggal 18, dijual barang dagang kepada PT Mitra sebesar 30.000. Syaratnya 2/10 N/30. Transaksi apakah ini, teman-teman? Ya, ini adalah transaksi penjualan. Kita catat langsung ke sini, ya, di buku penjualan. Ya, tanggal 18 Januari, FJ 487, namanya, ya, nama konsumennya, customernya itu PT Mitra, ya, PT Mitra sebesar 30.000, ya, seperti ini, sebesar 30.000. Cukup sampai di sini, ya, tanggal 18. Kemudian tanggal 19, PT Mitra mengembalikan barang dagang yang rusak. Untuk ini dikeluarkan nota kredit nomor 174 sebesar 2.000. Terkait dengan transaksi tanggal 18, ya. Transaksi tanggal 18 itu adalah penjualan secara kredit, ya. Dengan demikian perusahaan dagang makmur itu mencatat adanya piutang dagang. Kita langsung catat ini, ya, ke dalam buku apa? Ya, saya sudah jelaskan di sesi sebelumnya bahwa transaksi retur itu kita catat ke dalam buku jurnal umum. Kita catat ke dalam buku jurnal umum. Tanggalnya adalah tanggal 19. Ya. Maaf, di sini Januari tanggal 19. Nomor buktinya adalah nota kredit 174. Ya. Nota kredit 174. Ya, di sini Anda bisa tuliskan keterangannya adalah PT Mitra, ya. Ya, kemudian apa? Bagaimana jurnalnya? Oke, retur penjualan dan pengurangan harga pada piutang dagang. Ini saya sudah pernah jelaskan, ya, kepada teman-teman. Silakan dibuka kembali catatannya. Jika Anda lupa bagaimana bentuk dari jurnal umum untuk mencatat adanya transaksi retur. Ya, transaksi retur ini adalah senilai 2.000, ya. Kemudian Januari 21 dijual barang dagang kepada Anton & Co dengan syarat 2/10 N/30 sebesar 42.000. Ini adalah transaksi penjualan sama dengan yang tadi, ya, transaksi yang sebelumnya. Tanggal transaksi 7 dan tanggal 18 ini sama saja, ya. Tanggal 21 Januari. Kemudian FJ 488, tuliskan nama konsumennya, customernya, ya, Anton & Co senilai 42.000, ya, seperti ini. Kemudian transaksi berikutnya, penjualan tunai pada hari ini adalah 23.000. Bukti penerimaan kas nomor 7. Kita langsung masukkan ke dalam buku penerimaan kas, ya, tanggal 25 Januari, BPK 07, kemudian penjualan tunai, ya. Ya, di sini 23.000. Kemudian di sisi penjualan juga sama, ya, yaitu sebesar 23.000, ya, seperti ini. Kemudian Januari 30 diterima penagihan dari PT Mitra terkait dengan transaksi tanggal 18, transaksi tanggal 19. Ya, dan demikian kalau kita lihat tanggal 18 memberikan piutang, ya, ada piutang sebesar 30.000 yang dikurangi dengan transaksi ini, ya, dengan adanya retur ini dikurangi sehingga saldonya adalah sebesar 28.000. Itu yang akan dibayarkan oleh PT Mitra. Kemudian apakah dapat potongan?
Kita lihat transaksi yang pertama adalah tanggal 18 dengan syaratnya adalah 2/10 N per 30. Sehingga di transaksi ini PT Mitra tidak mendapatkan potongan. Ya, kita catat ke dalam buku penerimaan kas ya, tanggal 30 Januari BPK 08. Kemudian tuliskan nama konsumennya, customernya, PT Mitra, nama pelanggannya maksud saya. Ya, di sini jumlahnya adalah 30.000, kemudian saya kurangi dengan returnya 2.000 ya. Sehingga 28.000 ya, sehingga piutang dagangnya juga berkurang sebesar 28.000 ya. Pembahasan berikutnya akan saya sampaikan di sesi video berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih.